Selamat sore, siang, dan malam. Kembali lagi di program kesayangan kita, BDSM, Berita Dalam Seminggu. Tentunya dengan... Kalau syuting bilang bro. Lu kemana aja? Lu lepas dulu, kita ulang lagi ya. Siap. Ya. Yuk, Yuk. lu yang ngomong. Selamat siang, sore, petang, dan malam. Bertemu lagi di BDSM Berita Dalam Seminggu bersama saya Badinsan dan rekan saya Morrison baru lagi. Tentunya dengan berita yang tidak akurat, tidak penting, dan tidak patut untuk ditiru. Kita langsung saja masuk ke berita pertama. Pernikahan menjadi momen yang sangat bahagia. Mulai dari keluarga, kolega, teman dekat, catering, abang dekor, dan juga biduan dangdut. Nah, kemarin ramai di aplikasi TokTok, seorang perempuan berinisial Maria malu bukan kepalang. Pasalnya, wanita imut dan menggemaskan ini salah masuk acara pernikahan. Bukannya memberi selamat kepada pengantin terlebih dahulu, Maria malah bersemangat untuk pergi ke saung makanan. Sampai ia baru sadari pernikahan yang ia sambangi ternyata bukan pernikahan temannya. Tidak tahu apakah Maria memasukkan amplop atau tidak, Maria malah pergi karena malu ke pengantin dan pergi setelah menghabiskan makanannya yang sudah ia ambil. Seperti kata pepatah, pernikahan yang memberikan kesan baik adalah pernikahan yang kambing gulingnya tidak pernah habis. Bagaimana Bapak pendapatnya tentang berita ini si Maria? saya masih kejebak macet. Jet lag, Pak. Oh, jet lag dulu. Oke. Ya. Bapak kalau masuk ke pernikahan ngamplopin berapa? Saya lebih baik dikasih tahu dulu callingan ada syuting jam berapa. Oh iya. Ya maaf ya. Iya. Namanya juga berita dalam seminggu kan. Iya, nggak apa-apa. Harus cepet gitu Iya, ya. betul. Biasanya kalau kondangan saya itu tergantung orangnya, degree-nya. Oh, degree-nya Iya ya. dong, Kalau kadang sedekat makin- apa. Oh, kalau makin dekat makin gede. Makin dekat makin kecil justru. Karena udah paham mungkin. Iyalah, Nah. udah tahu, orang tahu. Kalau makin nggak deket, makin gede. Nah. Supaya apa? Supaya image kita juga naik. Oh, betul, betul. Iya dong. Betul. Kadang-kadang malah deket banget nggak sih? Kalau makanan favorit ada zupa sup, kambing guling. Bapak milih yang mana? Sebagai- Es doger. Sebagai warga Depok, Zupa Sup adalah kewajiban. Zupa sup baru walaupun tidak habis. Semua undangan di Depok, Zupa Sup pasti ngantri. Nice. Karena itu adalah tingkat strata orang Depok dilihat dari seberapa banyak porsi Zupa Zupa Sup Sup, yang ya. dia sediakan. Kasian itu mubazir. Biasanya ibu-ibu tuh yang cuma nyobain biasa aja. Udah Itu nganterin anaknya. nganterin anaknya. Mungkin buat ibu-ibu di apalagi khususnya warga Depok yang penggemar Zupa Sup ya. Nanti next di kawinan saya Zupa Supnya dalamnya lodeh. Jadi zupa sup kearifan lokal. Iya, biar habis Biar supnya habis, bener, gitu. bener. Enak ya, ya kan itu krim. Betul iya. Iya. Gampar nih. Enak ya, yang namanya juga zupa sup. Ya udah Bapak langsung masuk ke berita selanjutnya aja, Pak. Saya ya? Iya, Pak. Oke. Udah tahu belum yang mana? Yuk. Wisuda adalah momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh banyak mahasiswa, tapi tidak dengan yang satu ini. Karena masa pandemi dan wisuda dilakukan dengan cara online atau jarak jauh, seorang calon sarjana ini merasa tidak peduli. Bukan hikmat dikukuhkan menjadi sarjana, pria bernama Bernard Peto ini anaknya Ruben ya. Bernard kalau itu, Pak. Coba. Kalau anaknya Ruben. Emang Peto kan? IP itu bener. Iya. Iya, mungkin satu keluarga mungkin. Iya. Nah, Anak bungut juga. Bukan. anak asuh, Pak. Oh iya. Iya. Bernard Peto ini malah sarapan Indomie saat dipanggil namanya. Karena tidak sadar, kelakuan Bernard ini direkam temannya dan disebarkan di media sosial. Seperti pepatah, apapun kondisinya dan acaranya, makanannya Indomie. Seleraku Indomie. Keren. Emang mungkin bosen kali ya. Wisuda kan lama gitu kan. Udah menuju wisudanya lama, Betul. wisudanya lama gitu ya.
Gua pribadi ya, selaku salah satu lulusan universitas juga, universitas, ya. yang di wisuda juga. Kuliah. Kebayang nggak bangun jam 5:30 pagi, Pak? Iya. Ya kan? Betul. Mandi. Hmm. Belum nungguin nyokap dandan. Dandan itu yang paling lama. Ya. Iya. Nungguin anggota keluarga yang lain dandan. Betul. Karena nyokap jam 5 udah ke salon. Harus. Harus dong nyasar. Kalau penuh, betul? biasanya penuh jam 3. Ya, ternyata ada 3 tetangga gue yang juga kuliah di tempat yang sama. Jadi ada 3 ibu-ibu di salon itu menyasak. Jadi tujuannya sama. Tujuannya sama. Lalu belum nyari parkiran. Betul. Pasti Ya. penuh. Pasti penuh. Pasti penuh. Setelah itu nyari tempat duduk. Betul. Salah jurusan, Anda jalannya muter. Betul. Karena nggak enak, malu dengan yang lain. Ya. Iya. Ya, setelah itu harus nungguin dekan dan rektor bacot. Kuliah. Ya, itu udah 1 jam sendiri di rundown. Iya, betul. Ya, belum ada bintang tamu nyanyi. Kuliah. Betul. Itu terakhir biasanya. Ya, himne kampus Himne kampus itu yang nggak apal-apal banget. ya, yang gua nggak tahu tuh bahasa apa. Kuliah. Nggak tahu sih. Gak tahu. Iya. Saat justru Indomie itu dibutuhkan di wisuda yang kayak gitu. Harusnya. Wisuda offline pun butuh Indomie. Iya. Jadi biasanya tuh dikasihnya tuh snacknya ya roti, rotinya bretok. Enggak. Atau yang murah-murah lainnya gitu. Ya, zaman gue sih Majestic. Majestic untuk menahan itu lebih murah kayaknya tuh. Enggak juga sih. Ya lebih murah dari Betok Lebih lah. murah kan, Lebih murah iya. dari Betok. Nah, untuk Bernard Beto ini mungkin bisa setelah lulus itu idenya bagus tuh buat dikembangkan membuka usaha Indomie di wisuda. Tengah-tengah wisuda. Betul, Itu laku. boleh juga, iya. Dan biar dosennya juga nggak banyak bacot ya ketika ngomong. Iya ya, mungkin kan kalau di tenda ada tenda luarnya tuh Iya, kan. iya. Nah, itu juga bisa dijajahkan lah Indomie gitu. Jajakan. Nggak pakai H. Ya, jajakan. Oke, ke berita selanjutnya. Oke, langsung aja ke berita terakhir teman-teman saudara sekalian. Geger di negeri Paman Jack, seorang nenek berusia 103 tahun harus merasakan dinginnya ubin penjara. Pasalnya, nenek yang namanya tidak boleh disebut ini ditangkap setelah bermain Lego milik cucunya. Banyak yang kaget karena bagaimana nenek berusia 103 tahun ini bisa bermain asyik mainan yang ditujukan untuk umur 4 sampai 99 tahun. Tapi setelah diusut oleh satpam setempat, sang nenek ditangkap bukan karena bermain Legonya, tapi karena lupa mematikan kompor tetangganya yang menyebabkan lebih dari 20 rumah kebakar. Seperti peribahasa, kecil jadi teman, besar jadi lawan, itulah singa jantan. Oke. Seorang nenek Iya. lupa matiin kompor tetangganya. Iya. Tapi kan yang lupa matiin kompor tetangganya. Kenapa neneknya yang di penjara? Mungkin dia neni, coba ngurusin, ayo coba nih masak nih, gitu disuruh masak. Itu nenek ngapain dagang rendang? Mungkin ya. Kayak Padang ya, Terus masak rendang di lupa tetangga. dia ternyata keasikan main Lego. Lego ini untuk 3 dan umur 99 tahun. 99 tahun. Neneknya ini 103 3 tahun. tahun. Nggak boleh. Nggak boleh tuh. Udah Itu melanggar nggak. hukum satu. Satu. Kedua, tetangganya masak. Heeh. Lalu lupa matiin kompor. Iya. Neneknya ditangkap. Mungkin minjem gas, Pak. Gasnya habis, jadi dia mau masak Indomie di rumah tetangganya, lupa gitu. Nggak make sense. Gak make sense. Terus ditangkap ya, kasihan 3 tahun. Lu lagi main Lego cucu lu nih. Ah, Terus tetangganya kebakaran. Polisi datang. Iya. Ibu ditangkap karena kompor tetangga lupa dimatikan. terus rumahnya gak kebakar. Terus kayak Kayak kacau beritanya, gue nggak tahu dapat dari mana. Antara dari Kopet News atau ada kumparan lucu sama sctp.com lucu ada. apa komparin? Komporin. Oh, komporin, Ya. komporin.com. Oke, udah. Udah. Itu aja Pak tadi berita dalam seminggu untuk kali ini. Terima kasih ya telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Morisan Bara dan rekan saya Abadi Insan. berserta kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu di berita dalam seminggu berikutnya. Jangan telat lagi, Pak. Siap. Kasih tahu juga.